Di antara sunyi lereng Gunung Kawi, tersembunyi sebuah luka sejarah yang nyaris terlupakan. Peniwen, sebuah desa kecil di Malang Selatan, tampak biasa, damai, tapi pada suatu malam yang gelap, sejarah menuliskan noda berdarah yang tak akan pernah bisa dihapus. Februari 1949, agresi militer Belanda kedua sedang berlangsung. Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya kembali dijerat kekerasan. Pasukan Belanda menyerbu dari udara dan darat, menindas kota demi kota, desa demi desa. Namun, di tengah perang yang membabi buta itu, masih ada yang memilih jalan senyap, jalan kemanusiaan. Di Peniwen, berdiri sebuah rumah sakit darurat panti usodo, di mana mereka, relawan Palang Merah Remaja, merawat pejuang-pejuang yang terluka tanpa membeda-bedakan. Tapi malam itu, 19 Februari 1949, Belanda menyerbu. Peniwen menjadi target operasi karena dianggap sebagai markas dan pendukung pejuang gerilya tanah air. Rumah sakit yang seharusnya netral diserang. 12 relawan PMR dan warga yang tak bersenjata dipukul, diseret, bahkan dibunuh di halaman rumah sakit yang kini menjadi SDN 2 Peniwen itu. Satu persatu pahlawan diinterogasi dan dieksekusi. Perban menjadi merah. Darah berserakan di tanah yang tadinya jadi tempat menyelamatkan nyawa. Tak berhenti di situ. Tentara Kenil juga menyerang gereja yang berisi lansia, anak-anak, dan perempuan yang sedang menjalankan kebaktian. Mereka membunuh warga dan meruda paksa para perempuan. Peristiwa berdarah ini dikenal sebagai Peniwen Affair. Satu tragedi kemanusiaan di tengah perang kemerdekaan. Belanda melanggar Konvensi Jenewa. Dalam perang, klinik, palang merah, dan tempat ibadah tak boleh disentuh. Pelanggaran HAM dan pembunuhan tenaga kesehatan merupakan kejahatan perang. Berita ini mengguncang, bukan hanya Indonesia, dunia internasional ikut mengecap. Jemaat Kristen Peniwen yang dipimpin oleh Martodipuro memprotes aksi kekerasan militer Belanda ke Dewan Gereja Dunia. Atas desakan itu, Jenderal Simon Hendrik yang memimpin operasi militer memerintahkan dibentuk komite pencari fakta. Namun, lagi-lagi prajurit Kenil melakukan eksekusi membabi buta untuk menghilangkan saksi. Namun beberapa dari mereka berhasil selamat. Setelah mendapatkan kecaman dari dunia internasional, pasukan Kenil kemudian ditarik mundur dari desa Peniwen. Tahun-tahun berlalu, dan untuk menghormati darah yang tumpah, serta pengabdian para relawan medis yang tulus, dibangunlah Monumen Peniwen Affair pada 11 Agustus 1983. Menampilkan relief peristiwa dan nama-nama korban kejahatan perang. Menjadi satu-satunya monumen palang merah di Indonesia yang diakui dunia, bahkan menjadi warisan sejarah dunia di era Perang Dunia Kedua. Di halaman monumen terdapat beberapa makam dari para Peniwen Affair. Dan mungkin hari ini generasi muda datang berziarah, membaca nama-nama yang terukir di batu, kemudian bertanya, mengapa mereka rela mati tanpa memegang senjata?
Karena mereka yang terkubur di sini tahu, kadang kemanusiaan adalah bentuk perjuangan yang paling murni. Dan saudara, selama kita masih mengenang, mereka tidak pernah benar-benar gugur. Abadi bersama kemerdekaan Indonesia.